Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Safira Putri Nurhaliza, Cynthia Kartika Dewi, dan Nauranisa Lutfiana akan menjelaskan tentang model pengembangan ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi kerakyatan memiliki dua model pendekatan. Yang pertama, pendekatan kultural, yang kedua, pendekatan struktural. Pendekatan kultural adalah program rekayasa sosial budaya untuk mengondisikan akses informasi dengan berbagai media yang tersedia. Contoh programnya adalah PNPM Mandiri, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Yang kedua, pendekatan struktural adalah program-program operasional yang diarahkan untuk mengatasi keterbatasan akses kebanyakan rakyat kecil, misalnya dalam hal modal dan cara pemasaran. Contoh programnya adalah KUD, Koperasi Unit Desa, UMKM, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan PDPP, Program Dasar Pembangunan Partisipatif. PNPM Mandiri, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, adalah program nasional penanggulangan kemiskinan, terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri memiliki dua pengertian yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendukung prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. PNPM Mandiri memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Adapun tujuan khususnya, yang pertama, meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat. Dua, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel. Tiga, peningkatan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin atau pelopor. Empat, meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, PT, LSM, dan organisasi lainnya untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan. 5. Meningkatkan keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. 6. Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. 7. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan PNPM Mandiri. 1. Menjadikan kecamatan sebagai lokus program PNPM Mandiri. 2. Memposisikan masyarakat sebagai penentu atau pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal. 3. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis. 5. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan. PNPM Mandiri terdiri dari 4 komponen. 1. Pengembangan masyarakat. 2. Bantuan langsung masyarakat. 3. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pelaku lokal. 4. Bantuan pengelolaan dan pengembangan program. Pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Bantuan langsung masyarakat merupakan dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pelaku lokal merupakan serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal atau kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat, terutama kelompok miskin, dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dengan komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya. Bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program. Kelebihan dan kekurangan PNPM Mandiri. Kelebihannya yang pertama, memperluas kesempatan kerja dan membuka lapangan kerja yang baru. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, menjadikan masyarakat menjadi lebih mandiri. 4. Membantu kaum yang kurang mampu. 5. Mampu menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat. Yang keenam, membantu pembangunan berbagai fasilitas umum dan sarana prasarana. Di samping mempunyai kelebihan, PNPM Mandiri juga memiliki kekurangan. Yang pertama, belum ada data terkategorisasi sehingga sasaran antar program belum jelas. 2. Tidak relevan antara bantuan yang diperlukan dan yang diberikan. 3. Minimnya partisipasi masyarakat dan kelompok. 4. Sosialisasi yang belum maksimal. Materi selanjutnya yaitu Koperasi Unit Desa atau KUD, yaitu koperasi serba usaha yang beranggotakan masyarakat yang berdomisili di pedesaan atau penduduk desa, yang paling tidak mencakup wilayah kecamatan. Tujuan dari KUD yaitu mencapai pemerataan kemakmuran rakyat. Sedangkan fungsi KUD yang pertama, perkreditan untuk keperluan produksi. Yang kedua, penyediaan kebutuhan modal. Ketiga, investasi dan modal kerja bagi KUD dan warga desa. Yang keempat, penyediaan dan penyaluran sarana produksi. Yang kelima, pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Yang keenam, memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Kelebihan dan kekurangan KUD. Kelebihan yang pertama, membantu petani dalam hal pemasaran hasil produksinya. 2. Membantu rakyat pedesaan dalam mengembangkan usahanya di bidang pertanian melalui bantuan kredit. 3. Dijadikan sarana untuk mencapai pemerataan pendapatan dan kemakmuran rakyat. 4. Bunga dalam pemberian kredit rendah. Sedangkan untuk kekurangan KUD, yang pertama, pejabat koperasi KUD terlalu cepat memberi bantuan kredit tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang insentif. 2.
Penyuluhan mengenai KUD dilakukan tanpa ada koordinasi dengan dinas teknis lain. 3. Jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat yang dilayani. 4. Membeli hasil pertanian di bawah harga pasar. 5. Belum mampu bersaing di pasaran. 6. Kurangnya permodalan. Materi selanjutnya yaitu UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengertian UMKM menurut Rujito tahun 2003. UMKM adalah perusahaan yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam hal tenaga kerja maupun jumlah perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah perusahaan perdagangan yang dioperasikan oleh perorangan atau badan usaha yang mengacu pada perusahaan ekonomi produktif dengan kriteria mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan menurut Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998, UMKM adalah kegiatan ekonomi skala kecil dari masyarakat dengan sektor bisnis yang sebagian besar adalah bisnis kecil dan harus diimbangi untuk menghindari bisnis yang tidak adil. Kriteria UMKM yaitu ada usaha mikro, usaha kecil, dan perusahaan menengah. Usaha mikro adalah badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih 50 juta belum termasuk lahan tempat usaha. Pendapatan maksimumnya 300 juta. Sedangkan untuk usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai cabang bisnis utama yang memiliki kekayaan bersih 500 juta sampai 10 miliar. Pendapatan maksimumnya 300 juta sampai 2,5 miliar. Untuk perusahaan menengah, yaitu perusahaan dalam ekonomi produktif bukan cabang atau anak perusahaan dan merupakan bagian langsung dari perusahaan kecil maupun besar yang memiliki kekayaan bersih 500 juta sampai 10 miliar, pendapatan maksimum 2,5 miliar sampai 50 miliar. Klasifikasi UMKM. Yang pertama ada livelihood activities atau lapangan kerja baru. Merupakan UMKM yang digunakan sebagai pekerjaan untuk mencari nafkah. Dikenal sebagai sektor informal. Yang kedua ada micro enterprise atau sifat kewirausahaan. Adalah UMKM yang memiliki karakteristik pengrajin namun belum berwirausaha. Ketiga, ada small dynamic enterprise atau jiwa entrepreneurship. Adalah UMKM dengan semangat kewirausahaan dan mampu menerima proyek subkontrak ekspor. Terakhir, ada fast moving enterprise atau motivasi menjadi usaha besar. Merupakan UMKM dengan semangat kewirausahaan yang akan berubah menjadi perusahaan besar. Ciri umum UMKM. Pertama, tempat manajemen perusahaan dapat dipindahkan kapan saja. 2. Barang atau bahan baku atau komoditi perusahaan tidak tetap dan dapat berubah. 3. Belum menerapkan sistem administrasi apapun. 4. Sumber daya manusia belum memiliki jiwa wirausaha yang berkualitas. 5. Umumnya UMKM tidak memiliki surat izin usaha atau legalitas. Lalu, peran UMKM. 1. Dapat membuka lapangan pekerjaan. 2. Dapat meningkatkan devisa negara. Contohnya, UMKM jika mampu memproduksi barang yang berkualitas hingga menarik perhatian konsumen luar negeri, saat itulah aktivitas ekspor barang ke konsumen asing, negara akan menerima pemasukan tambahan. Sehingga secara tidak langsung
negara juga turut meningkatkan devisa. Yang ketiga, mendorong kondisi ekonomi yang lebih merata. Maksudnya, masyarakat pedesaan itu dapat memenuhi kebutuhan primernya di sekitar tempat tinggalnya, tanpa harus ke pusat kota. Bayangkan jika tidak ada UMKM yang berkembang, dapat dipastikan kondisi ekonomi di pedesaan jauh lebih terpuruk daripada masyarakat yang tinggal di tengah kota. Yang keempat, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara akurat. UMKM sendiri dijalankan oleh masyarakat. Bisnis ini pada umumnya lebih memahami kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Barang yang diproduksi dan diinovasikan pun seringkali secara akurat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di sekitar UMKM. PDPP, Program Dasar Pembangunan Partisipatif. PDPP merupakan program yang mendasari dan memberi kerangka bagi berbagai upaya pembangunan daerah dalam memobilisasi sumber daya sesuai dengan semangat otonomi daerah menuju pencapaian kinerja pembangunan kabupaten atau kota yang berkelanjutan. Tujuan dari PDPP adalah menyediakan instrumen bagi pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerah yang partisipatif dan berorientasi pada pencapaian hasil. Manfaat PDPP yang pertama, menjaring aspirasi masyarakat. Dua adalah menjembatani proses perencanaan dan penganggaran. Yang ketiga adalah mempercepat prioritas investasi dan alokasi keuangan. 4. Mobilisasi potensi pendapatan daerah. Yang kelima adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan publik. Keenam, mengembangkan ekonomi lokal. Dan yang ketujuh adalah memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan. Unsur-unsur yang terlibat dalam PDPP atau Program Dasar Pembangunan Partisipatif. Pertama, pemerintah daerah atau tim tenis. Kedua, non-government stakeholders. Yang ketiga, ada kelompok komunitas seperti konsultan, anggota LSM atau lembaga swadaya masyarakat, dan mitra lokal. Kelebihan dan kekurangan PDPP. Untuk kelebihan, 1. Mendorong keswadayaan masyarakat. 2. Meningkatkan tanggung jawab masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat. 4. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. 5. Meningkatkan efektivitas pembangunan. Dan 6. Meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan pembangunan. Kemudian, kekurangan. Yang pertama ada masalah dana, yaitu anggaran dari APBD rendah. Yang kedua, sering terjadi perubahan kebijakan, baik dari pusat maupun di tingkat daerah sendiri. 3. Kurangnya sarana dan prasarana, seperti kurangnya sosialisasi PDPP pada masyarakat dan lembaga pemerintah. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.